Jelang Sumpah WNI Saint Patinama akui tak sabar. Proses naturalisasi calon punggawa timnas Indonesia Saint Patinama dipastikan segera rampung. Pemain keturunan tersebut kini tinggal melakukan sumpah sebagai warga negara Indonesia. Melalui Instagram Stories, Patinama tak sabar menunggu proses tersebut dan mengatakan sampai jumpa di Indonesia. Seperti yang diketahui, permohonan naturalisasi Patinama disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI pada 17 November 2022 silam. Kemudian pada awal Januari 2023, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden naturalisasi pemain berusia 24 tahun tersebut. Kini Patinama akan mengambil sumpah WNI. Rangkaian pengambilan sumpah Patinama akan dilangsungkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Selasa 24 Januari mendatang. Sebagaimana proses naturalisasi sebelumnya yang dijalani oleh Jordi Amat dan Sandy Walsh, Patinama juga akan dibuatkan kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan paspor Indonesia. Setelah itu proses naturalisasi dilanjutkan dengan mengurus perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Pemain klub Norwegia Viking FK itu pun berpeluang untuk mencatatkan debut di FIFA Matchday pada Maret mendatang. Pemain naturalisasi timnas Indonesia pun segera lengkap. Diharapkan skuad Garuda mampu mengobati kekecewaan fans sepak bola tanah air usai kegagalan di Piala AFF 2022 silam. Tahun ini timnas Indonesia akan melakoni agenda penting yakni Piala Asia 2023. Di turnamen itu timnas Indonesia dipastikan sudah bisa diperkuat trio naturalisasi baru. Keputusan krusial Sintayong di timnas Indonesia. Pertama, menangani timnas Indonesia di 3 level. Sintayong memiliki dedikasi yang besar untuk Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut rela melatih 3 level timnas Indonesia. Itu dimulai dari level U19, U23 hingga senior. Keputusan itu diambil Sintayong dengan tujuan agar dirinya mudah meregenerasi skuad timnas Indonesia di kemudian hari. Jadi nantinya Sintayong tak perlu khawatir timnas Indonesia kekurangan pemain muda potensial. Kedua, percaya pemain muda. Usai memotong satu generasi timnas, Sintayong juga memboyong sejumlah nama pemain muda. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu mempercayai skuad senior timnas Indonesia diisi oleh pemain muda yang rata-rata berusia 20 tahun. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Eki Maulana Fikri, atau Witan Sulaiman dipercaya menjadi bagian dari timnas Indonesia. Meski sempat diragukan karena terlalu muda, ketika pemain itu mampu membayar keraguan itu dengan lunas. Ketiga, memilih pemain naturalisasi berkualitas. Timnas Indonesia bukan hanya diisi oleh pemain muda saja, Sintayong pun menginginkan keseimbangan pemain berpengalaman di timnas Indonesia. Untuk itu dia mengajukan permintaan kepada PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain. Permintaan itu pun dikabulkan. Sejumlah nama seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Elkan Bagot masuk dalam skuad timnas Indonesia. Bahkan nantinya Saint Patinama, salah satu pemain yang mintas di Liga Norwegia, segera menyusul ketiga nama tersebut. Sempat sindir timnas Indonesia, Malaysia terima resiko. Sebagaimana diketahui, Malaysia dikabarkan akan menggelar turnamen persiapan untuk Piala Asia 2023, yakni Piala Merdeka. Dalam ajang tersebut, negara tetangga Indonesia itu akan mengundang sejumlah tim dari Asia Tenggara dan Asia Barat. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM rencananya akan mengatur jadwal Piala Merdeka 2023 pada September mendatang. Pada gelaran tersebut diketahui terdapat salah satu dari negara asal Asia Barat dan 2 Asia Tenggara.
Diketahui salah satu dari negara Asia Barat yang diundang pada Piala Merdeka 2023 antara lain yakni Suriah atau Palestina. Sementara dua negara Asia Tenggara yang akan mengikuti gelaran tersebut adalah Thailand dan Vietnam. Namun baru-baru ini media Malaysia Makan Bola memberikan kabar resmi mengenai satu tim yang sudah resmi mengikuti gelaran Piala Merdeka. Tim tersebut yakni India. Makan Bola mengkonfirmasi jika kabar mengenai India yang mengikuti turnamen Piala Merdeka 2023 telah diberikan oleh Asian Football. Dalam turnamen tersebut hanya akan ada 4 tim yang bakal berpartisipasi. Melihat India yang sudah resmi berpartisipasi, maka salah satu negara dari rencana FAM sebelumnya, yakni India, Vietnam, Suriah, atau Palestina, ada yang menolak untuk ikut berlaga di ajang tersebut. Hal itu pun dianggap menjadi resiko untuk Malaysia yang tidak mengundang Indonesia sebagai salah satu tim peserta Piala Merdeka 2023. Pasalnya petinggi Federasi Sepak Bola Malaysia, Mofirdaus Mohamad, sebelumnya sempat melemparkan sindiran kepada Indonesia. Dia menganggap jika Indonesia masih belum memenuhi level Asia.